Salam kolaborasi. Kembali lagi di channel YouTube Sahabat UMKM Deddy Mulyadi. Sahabat UMKM, saya baru saja makan siang. Yang menunya adalah iga bakar, sate, kemudian sop iga. Dan luar biasa saya merasakan nikmat yang luar biasa pada hari ini. Dan saya lihat ini nama kedainya adalah Kedai Teh Mayang. Nah, saya penasaran ingin ngobrol dengan pemiliknya, dengan Teh Mayangnya. Ya, kita coba, saya mau menghampiri beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya boleh mengganggu waktunya. Boleh banget. Saya ingin Bapak. ngobrol-ngobrol nih tentang usahanya Ibu Mangga, ini. silahkan. Boleh ya Bu ya? Siap. Nah, boleh di mana nih kita Bu? Boleh kita duduk Oh, di sini ya. Oke. Nah, Ibu, boleh saya nanya ya Bu? Boleh, Ini silakan. Ibu membuka usaha ini sejak kapan Bu? Sejak 2015. Oh, berarti Betul. sudah 26 6 udah tahun. 6 tahun ya, udah Kurang 6 lebih. tahun dari 2015 sampai sekarang. Betul sekali. Nah, awalnya ceritanya gimana Ibu buka usaha? Kenapa spesialisnya ke apa? Iga Iga bakar, bakar. sate sama sop iga. Oh. Ya. Ini cerita sedikit ya Pak. Hmm. Dulu itu bukan iga bakar, tapi sate Marangi Kangsur. Oh, Jadi kita jualnya sate ayam, sate Marangi, sama sop iga. Gitu. sama sop iga. Betul. Nah, kenapa sekarang menjadi sop iga, sate Maranginya nggak ada ya? Karena kita memilih yang proses lebih apa ya, lebih nggak terlalu banyak prosesnya. Kalau sate Marangi itu kan harus dipotong-potong dulu, kita olah dulu dengan bumbu, baru ditusuk-tusuk gitu kan. Kalau iga bakar cuma dicuci, presto, siap disajikan. Tinggal bakar, tinggal yang mau sop, tinggal Begitu. sop gitu. Semuanya bahan bakunya dari sapi ya, daging Betul. sapi. Tapi lebih spesialis ke iga. Betul. Sahabat UMKM, menarik obrolan ini. Jadi berbisnis dengan bahan baku yang satu, tetapi dengan varian menu yang berbeda. Ini luar biasa. Jadi efektif, efisien. Nah, Ibu, selanjutnya ya, ini kan ada di perumahan ya Bu ya? Betul. Perumahan. Nah, gimana nih tingkat penjualannya Bu selama ini? Kalau Utamanya kalau mungkin diceritakan sejak buka ya gitu kan, sejak 2015. betul. Kalau buat iga bakar sih alhamdulillah ya Pak. Iga bakar sop itu kita udah memasuki ke PT-PT perusahaan-perusahaan yang ada di Perusahaan yang ada di Karawang, alhamdulillah. Sistemnya di apa, deliver order dikirim. Iya, betul, delivery order. Jadi kayak kolektif gitu Oh, karyawannya. kolektif. Karyawan Betul. kolektif ya, satu perusahaan pesan ke Ibu. Ibu ngirimnya pakai apa Bu? Diantar sendiri Pak. Oh, diantar sendiri. Ya, jadi Diantar ada- sendiri ada- Pak. Ada kurir sendiri Iya. ya, gitu ya sampai ke sana. Betul, Jadi betul. tidak menggunakan jasa pengiriman Iya, yang belum, lain, belum. sehingga tidak menggunakan tidak ada biaya ongkir ya. Ada biaya ongkirnya, Oh, tetap ya, ada. tetap ada. Buat Ya. pengganti bensinnya. Oh, betul. Nah, tadi di perusahaan dengan apa, jual di perusahaan juga mungkin yang ada di sini. Nah, lebih banyak mana antara perusahaan dengan yang di tempat sini Bu? Banyak yang di tempat. Banyak yang di Iya, tempat ya. betul, banyak Betul. yang di tempat. Kalau di perusahaan kan beberapa dalam 1 minggu paling 2 kali gitu, nggak Oh, nggak setiap hari, gitu betul. ya. Udah berapa perusahaan tuh Bu? Ada 6 perusahaan. Woi, Alhamdulillah. kalau saja satu perusahaan 1 hari, berarti 1 minggu itu udah kepenuhin loh. Iya, alhamdulillah Pak. Luar biasa ya, gitu. Nah, ngomong-ngomong ini,
di sini kan banyak juga pedagang. Betul. Nah, kira-kira ini ada pesaingnya nggak Bu nih di sini? Kalau kita melihat bukan saingan ya, jadi motivasi, oh makanan yang lain ada di sini. Jadi kita sama-sama saling saling melengkapi lah Saling gitu. melengkapi ya. Betul. Ada yang nyari ayam bakar ada di sebelah, ada yang nyari bakso ada di sebelah, ada iga bakar ada di sini gitu. Luar biasa. Sahabat UMKM, satu usaha dengan usaha lain jangan saling bersaing. Betul. Yang terbaik adalah berkolaborasi. Siapa tahu pelanggan itu menginginkan yang lain, ditunjukkan saja ke tempatnya. Ini sesuatu yang bagus, pelajaran bagi kita semua. Ibu, Iya Pak. kita tahu kalau daging sapi itu fluktuasi harganya suka luar Betul. biasa ya, turun naik Iya. sedemikian rupa. Nah, menyikapi harga seperti itu berarti Ibu menjual ke pelanggan seperti apa? Apakah ikut turun naik juga sesuai dengan harga daging sapi? Gimana Bu? Kalau melihat harga kita taikin Pak. Oh gitu. Kita taikin tapi porsi memang tetap nggak mengurangin porsi. Tapi harga kita taikin. Takutnya kalau mengurangin porsi nanti pelanggan kecewa gitu. Oh gitu. Tapi komunikasi Ibu dengan pelanggan bagaimana? Kalau harga naik ini biasanya kan suka ada komplain atau Oh iya pasti kalau komplain itu. Cuman kita beli penjelasan bahan baku naik, harga bahan-bahan seperti cabai, bawang, apalagi yang utamanya iganya naik. Tapi ada 1-2 aja sih Pak. Oh, 1-2 gitu ya. aja yang kadang kurang mengerti. Oh, tapi iya. kalau yang lainnya alhamdulillah. Gitu ya, ya, jadi bisa karena kan kalaupun toh naikin harga jual berarti tidak terlalu tinggi ya Bu, ya. Betul. Yang penting punya Masih terjangkau. masih terjangkau dan masih punya margin keuntungan yang bisa dinikmati kan gitu, Iya, betul. walaupun tidak besar. Saya kira ini bagus sekali. Nah selanjutnya Ibu, ini kan Ibu spesialis daging gitu ya, semua di daging gitu. Apa nggak mencoba mungkin dengan ayamnya, dengan apa gitu lah kira-kira? Kalau mau cerita seperti itu dari awal memang udah Pak. Jadi nggak kita nggak langsung terjun di iga bakar. Oh, gitu. iya. Awal mula kita tuh jualan nasi uduk, jualan wartegan juga gitu. Jualan es kelapa, jualan takoyaki, jualan seblak, semua udah kita udah kita jualin ya Pak. Iya. Tapi ya mungkin jodohnya memang ini gitu. Jodohnya memang iga bakar. Nah berarti dari 2015 itu Ibu tuh Oh, macam-macam gitu ya? Macem-macem. dagangnya. Nah, Iga sendiri sejak kapan? Iga ini hampir 4 tahunan. Oh 4 tahun ya? Kurang lebih 4 Jadi, tahunan. Yang 2 tahun pertama ini betul. Ibu mencoba yang itu, yang ini dan Betul. sebagainya. Sahabat UMKM, ini jadi pembelajaran buat kita. Bisnis itu mulailah. Soal nanti seperti apa hasilnya, analisis kita, evaluasi kita, sehingga kita bisa menentukan arah berikutnya. Ini penting, sahabat UMKM. Nah, Ibu sudah yakin sekarang dengan iga bakar sajalah sudah gitu. Kan? Yakin Pak. Yakin ya? Yakin. Yakin. Karena coba misalnya kemarin karena kan habis Idul Adha ya Pak, pasti orang banyak punya daging Nah, gitu kan. gitu. Saya jualan sarapan, tapi ya sama aja sih orang banyak yang nanyain iga bakar juga gitu. Karena banyak daging juga nggak bisa ngolahnya. Betul apa? Saya kira gitu. Nah, ini yang menarik Ibu. Ibu kedai teh Mayang. Kebetulan Ibu namanya Ibu Mayang. Iya betul. Nah, yang menarik di bawahnya Bu, rasa tak tertandingi. Nah, gimana itu Bu? Kalau menurut aku sih memang rasanya bener-bener gak ada yang Nggak ada yang mengalahkan. mengalahkan. Ini luar biasa ya. Sebuah kalimat yang harus dipertahankan dan harus mempertahankan kualitas rasa. Gimana Bapak tadi memakannya iga bakarnya? Makanya saya langsung ingin ngobrol dengan Ibu, saya merasakan luar biasa. Terima kasih banyak. Sambalnya juga oke. Gitu kan? Oke Bu, rata-rata nih per hari berapa orang nih pengunjung ke sini nih kira-kira? Kalau pengunjung kita nggak bisa dihitung ya Pak berapa orang. Alhamdulillah. Soalnya memang kita ada list pembelian yang masuk, ada yang delivery order juga, ada yang lewat GoFood juga, tapi tetap kita tulis gitu. Oh gitu. Kurang lebihnya itu apa nih? Banyaknya habis iganya atau gimana? Jadi kita ngomongin omset dulu.
dalam satu hari itu kira-kira berapa gitu loh Bu? Kalau boleh saya tahu. Sebelum pandemi, Nah, kita ngomong pada awal-awal Ibu buka betul. ini gitu kan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan kira-kira. Gitu. Berapa itu kira-kira? kalau pas awal jualan sih belum terlalu meluas ya Iya. Pak. Alhamdulillah udah kesini-sini, kita udah bergabung sama PT-PT juga, sama perusahaan-perusahaan di Karawang. Kadang suka ada buat acara-acara syukuran kayak gitu. Sehari itu habis iganya apa omset Ya, ininya? habis Habis iganya, iganya ya. itu bisa nyampe 35 kilo. Wow, keren. Iya. Nah, satu porsi ini berapa kilo ini Bu hitungannya? Jadi 1 kilo itu berapa Porsi. Menjadi berapa porsi? Kalau 1 kilo itu bisa jadi 4 porsi. 4 porsi. Tadi betul. Ibu berapa kilo habisnya? 35. 35. Itu wow. kalau kita buka dari pagi sampai malam. Berarti di atas 100 porsi kan Alhamdulillah, keluar, betul. ya. Di atas 100 porsi yang keluar. Nah, itu kan cerita sebelum pandemi. Nah, ketika masuk ke tahun 2020, bulan Maret April, pandemi. Nah, kira-kira gimana perubahannya? Kalau pandemi pertama ya kan kita ada sesi kedua ya. Ah. Covid yang kemarin kan lebih ya Pak. Iya. Kalau yang pertama sih malah menaik Pak. Jadi meningkat betul. Malah meningkat, Betul, heeh. Malah bersyukur ada corona gitu ya. karena apa penjualan iga bakar sate sop ini makin meningkat Oh iya, gitu. karena orang sudah membatasi pergi keluar. Betul. Akhirnya membeli saja. Betul, Iya, ke pasar Pak. enggak, oh gitu ya, ada peningkatan. Makin meningkat. Nah, setelah PPKM, Setelah PPKM kan sempat kemarin juga saya isoman ya Pak ya. Hmm. Sempat isoman 1 bulan sampai pemulihan juga makin makin turun. Benar-benar terasa makin turunnya. Terasa banget ya. Banget turunnya benar-benar turun. Iya. Tapi kan Ibu sudah punya tabungannya. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Nah, seperti itu. Jadi sahabat UMKM sebagai wirausahawan tetap harus menabung karena kita tidak tahu di depan akan terjadi apa. Beda dengan orang gajian, kita tinggal nunggu gaji saja. Betul. Ya, kalau orang wirausaha tetap harus menabung. Nah, Ibu, saya mau tanya juga ini. Iya Pak. Ini kan termasuk usaha mikro kecil, ya. Ini di rumah Ibu juga ya, Iya, di betul. rumah Ibu. Selama ini ada pembinaan nggak dari dinas atau dari apa gitu? Ada. Ada Ada, ya? Nah, bentuknya gimana Bu? Kalau kemarin itu hanya pembinaan pengemasan ya Pak. Bikin pengemasan Jadi biar ada branding pelatihan produk, gitu ya? pelatihan sama e-commerce juga. Oh, Betul. e-commerce, kemudian juga pelatihan bagaimana mengemas barang betul. dengan baik. Kalau manajemen keuangan gitu? Lagi proses ini Pak, saya lagi proses belajar juga. Gitu ya. Lagi proses belajar juga. Itu dari dinas juga ya, dari dinas. Oh bukan, beda lagi. Beda lagi itu apa? Jadi selama 6 bulan kita belajar ada manajemen keuangan, marketing gitu. Selama 6 bulan, jadi 1 minggu itu cuma sekali, tapi via Zoom. Oh, Zoom. Itu dari instansi mana Bu? ABDSI. Oh iya oke. Jadi ada instansi, Iya. ada lembaga yang memang menyelenggarakan. Bayar nggak itu Bu? Enggak, gratis Oh, enggak ya, semuanya, gratis. betul. Luar biasa. Nah, semoga saja usaha yang sudah dirintis sekian tahun dibekali oleh ilmunya, Amin. baik itu marketing, keuangan, manajemen sumber daya manusia dan lain sebagainya, ini akan meningkatkan usaha Ibu lebih baik lagi. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa, sahabat UMKM. Jangan lupa, ketika kita berbisnis, yang harus kita ingat, belajar, dan belajar. Tanpa ada kata kita sudah tahu semua. Nggak ada kata kita sudah pinter. Tidak ada kata bahwa kita sudah hebat. Artinya, kita tetap perlu belajar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada saat seperti apapun, kita tetap survive. Ibu Mayang. Iya Pak. Nah, selama ini Ibu memperkenalkan produk Ibu, dagangan Ibu ke masyarakat, itu dengan cara apa, Bu? Kita menggunakan media sosial, ada Facebook, Instagram,
Ada di Tokopedia juga, Pak. Ada ya? di Tokopedia Wah, juga. Ibu upload setiap saat berarti ya? Uploadnya itu 30 menit sekali. Wow, keren. Iya, soalnya kalau misalnya kita terlalu jauh, nanti yang baca Facebooknya, oh kok nggak ada iklannya gitu. Gitu ya, gitu. Wah, Jadi biar langsung up terus gitu, Pak. jadi 30 menit sekali. Betul. Sahabat UMKM, ini ada promosi yang sangat gencar sekali, ya kan? Makanya wajar tadi kalau pengunjungnya atau yang didagangkannya sampai di atas 100 porsi. Ini luar biasa. Oke. Sebelum menggunakan media sosial tadi, nah, dengan setelah menggunakan media sosial, terasa nggak Bu lonjakannya? Rasa sangat serasa sekali, betul. Karena kan kalau belum pakai Facebook dulu kan belum seramai seperti ini ya Pak ya. Kita paling di grup-grup WA komplek aja, perumahan aja gitu. Sama yang dateng lah, ngandalin yang datang. Nah, sahabat UMKM, media sosial kalau digunakan untuk yang hal produktif, maka akan menghasilkan yang baik. Tapi tidak jarang media sosial digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, bahkan merugikan orang lain dan sekaligus akhirnya merugikan dirinya sendiri. Nah, maka media sosial gunakanlah untuk berbisnis agar peningkatan bisnisnya bisa dirasakan. Seperti halnya Ibu Mayang ini. Sahabat UMKM, kalau sudah berjalan 6 tahun, nah biasanya usaha ini sudah mulai menemukan arahnya. Nah, saya ingin bertanya, Ibu, kira-kira rencana Ibu ke depan seperti apa? Rencananya pengen dipisah dulu Pak. Jadi rumah produksi khusus rumah produksi, rumah pribadi khusus rumah pribadi. Gitu. Berarti Ibu punya toko sendiri gitu Iya, ya? betul. Oke, punya tempat sendiri Betul. di luar rumah yang sekarang ditempati. Betul, Pak. Oke. Nah, setelah itu gimana Bu? Meningkatkan omset kelihatannya ya, Bu ya? Iya, pasti. Nggak berencana punya cabang? Berencana pengen sih pasti ya Pak ya. Cuman pengen memperkenalkan yang satu dulu aja gitu. Sahabat UMKM, kata-kata bijaknya adalah saya mungkin tidak akan membuka cabang dulu kalau ini belum mapan sepenuhnya. Nah, itu saya kira karena buka cabang pun bukan persoalan gampang. Karena kita akan menggunakan sumber daya lain, terutama sumber daya manusia. Dan belum tentu bisa sesuai dengan harapan kita. Makanya besarkan dulu nilai-nilai yang ada di sini, tumbuhkan dulu yang ada di sini. Saya kira suatu hal yang bagus. Ibu, terima kasih atas kesempatan Bapak. yang sangat baik ini. Luar Sama-sama, biasa. Ini semoga menjadi ilmu bagi bagi para penggiat usaha mikro, kecil, dan menengah. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak sudah datang di kedai Teh Mayang ya Pak. Sahabat UMKM, sesuatu yang dibangun dengan ketekunan, insya Allah bisa menghasilkan yang terbaik. Salam kolaborasi.